Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan berbicara mengenai peluang trading di komoditas untuk bulan ini ya. Nah, bulan Juni ya, di bulan 6. Bersama saya Rudi Oktrianto dari RMBGK Invest Cabang Semarang dan hari ini hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Kalau kita melihat pergerakan market di bulan Mei khususnya di komoditas ya di crude oil sama di emas itu juga harganya kecenderungannya masih bolak-balik ya naik turun. Hari ini terlepas karena dari data ekonomi yang memengaruhi pergerakan kedua komoditas ini. Entah itu data ekonomi dari Amerika, ataupun data ekonomi dari zona Eropa, ataupun di Australia, di Cina, dan situasi perang antara Rusia sama Ukraina pun juga sedikit mempengaruhi komoditas, harga komoditas, entah itu di crude oil ataupun di komoditas emas. Nah, untuk siang hari ini kita nanti akan lihat pergerakan kedua komoditas ini apakah kita bisa menangkap peluang untuk bulan ini ya. Jadi sedikit kita analisanya mungkin sedikit medium ya, medium sama sedikit long term. Jadi untuk kisaran harga di bulan Juni. Dan untuk besok itu juga harga komoditas pun juga akan diuji, khususnya emas nih. Mungkin besok karena besok itu ada data ekonomi dari Amerika yang non farm payroll ya, NFP. Jadi non farm payroll ini pengaruhnya juga cukup lumayan banyak sih pergerakannya. Range-nya juga lumayan lebar khususnya di emas. Tergantung juga untuk angka aktualnya nih, apakah angka aktualnya jaraknya dengan prediksi lebar. Kalau misalnya lebar ya mungkin pergerakan emas pun juga bisa juga sampai di lebih dari 10 poin. Tapi kalau misalnya aktualnya dengan prediksi jaraknya mungkin sedikit atau nggak begitu banyak, ya mungkin pergerakan bisa kurang dari 10 poin untuk range di pergerakan emas. Oke, untuk faktor apa, fundamental apa yang sedang mempengaruhi di bulan Juni untuk fundamental di komoditas. Untuk di emas atau di XAUUSD, situasi perang Rusia Ukraina pun juga masih dipantau ya oleh pelaku emas. Jadi karena Rusia ini sudah menerima sanksi nih sejak bulan Mei ya, menerima sanksi dari negara-negara Barat, khususnya NATO yang dipimpin oleh Amerika, dan mereka juga sudah mengembargo atau membatasi, bahkan mungkin sudah menutup ya, atau mungkin tidak membeli nih barang-barang yang dari produk dari Rusia, karena sikap Rusia yang sudah melakukan invasi atau melakukan operasi khusus ya, operasi militer khusus ke Ukraina. Termasuk harga minyak pun juga pengaruh karena Rusia ini juga salah satu produsen terbesar minyak mentah, dan minyak mentahnya pun juga dibeli oleh beberapa negara, juga beberapa negara berkembang juga, negara maju dengan negara berkembang juga menikmati hasil minyak bumi dari Rusia. Nah, sejak dilakukan embargo, jadi membuat stok cadangan minyak secara global ini juga berkurang sekitar 1 juta barel per hari ya. Dan itu pun juga disikapi oleh OPEC sebagai organisasi produsen minyak di dunia pun juga melakukan atau membuat kebijakan supaya negara-negara penghasil minyak ini meningkatkan produksi setidaknya bisa memenuhi atau memenuhi 1 juta barel dari stok cadangan minyak Rusia yang sudah tidak masuk hitungan ke stok cadangan minyak global. Seperti itu. Sehingga membuat harga crude oil 2 bulan lebih ya, harganya cenderung sideways, bolak-balik maksudnya ya.
dari 116, terus kemudian bawahnya ada 94, 93, balik lagi naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk faktor fundamental apa nih yang memengaruhi emas nih ya XAUUSD. Jadi situasi perang pun juga masih dipantau. Apakah soalnya kemarin terdengar rumor bahwa Rusia pun juga siap-siap dengan senjata nuklir. Nah, sudah dipersiapkan nih kalau misalnya ya untuk jaga-jaga sih ya, kalau misalnya mungkin ada situasi yang genting dan atau gawat dari negara-negara NATO mungkin menyerang atau gimana. Nah, Rusia sudah mengambil siap-siap untuk mengambil sikap. Dan situasi ini pun juga masih berlangsung sampai saat ini. Jadi pedagang emas pun juga masih memantau nih situasi terkini dari operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia terhadap negara Ukraina. Jadi harga pun juga cenderung bolak-balik khususnya di emas nih ya. Bagi Anda pecinta atau transaksi di emas pun kadang harganya naik sampai 1.870, balik lagi turun 1.780, balik lagi naik, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pergerakan emas, nah suku bunga Bank Sentral Amerika atau the Fed. Jadi selama tahun 2022 ini sampai bulan awal Juni ini, the Fed sudah menaikkan suku bunga sampai 0,75% dan direncanakan atau dari analis memperkirakan kemungkinan untuk pertemuan di bulan Juni ini the Fed akan kembali lagi menaikkan suku bunga ya, suku bunga sebesar 0,50% atau 50 basis point. Tapi itu pun juga nanti perlu kita lihat apakah di pertengahan bulan Juni ini the Fed atau Bank Sentral Amerika ini apakah benar-benar menaikkan suku bunga lagi sebesar 50 basis point atau 0,50%, apakah benar-benar dilakukan atau tidak. Karena dari beberapa anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika atau the Fed ini melalui testimoni mereka juga menginginkan untuk kembali lagi menaikkan suku bunganya baik 50 basis point ataupun 25 basis point. Itu mereka mengharapkan untuk menaikkan lagi karena inflasi di Amerika ini masih cukup tinggi ya, bahkan mungkin tertinggi selama 40 tahun terakhir kan itu. Nah, jadi gimana caranya supaya untuk menurunkan inflasi ya salah satunya untuk menaikkan suku bunga supaya warga negara Amerika ini tertarik untuk menyimpan kembali uangnya di bank karena suku bunganya tinggi ya, seperti itu. Jadi lebih untuk mengontrol ya peredaran mata uang dolar di masyarakat. Jadi kita nantikan untuk Bank Sentral Amerika apakah di pertemuan pertengahan bulan ini kembali lagi menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point atau 0,50% sesuai prediksi atau mungkin malah lebih tinggi misalnya 0,75 ataupun 0,25. Kalau misalnya lebih tinggi, nah ini membuat harga emas kemungkinan akan terdorong untuk turun. Tapi kalau misalnya sama sesuai prediksi ataupun lebih rendah ya mungkin harga emas akan kembali lagi dia naik setidaknya menguji level 1.900 dolar per troy ounce. Nah, itu gambaran mengenai suku bunga. Jadi wajib kita nantikan bagi Anda pecinta transaksi XAUUSD atau emas. Nah, itu baru kita nantikan keputusan final dari Bank Sentral apakah kembali lagi menaikkan suku bunganya di bulan Juni atau masih menahan atau mungkin menaikkan sedikit 25 basis point. Kita akan lihat. Kemudian nomor 3, permintaan emas dari Bank Sentral sebagai devisa pun juga masih banyak ya. Jadi bank-bank sentral pun juga lebih cenderung untuk menyimpan emas ketika harga emas turun. Nah, ini pun juga akan dinantikan kalau misalnya Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga dan harga emas terkoreksi turun. Nah, ini bukan tidak mungkin bank sentral dari beberapa negara seluruh dunia mereka kemungkinan juga akan kembali lagi untuk borong emas untuk cadangan ya, selain cadangan devisa maksudnya. Jadi selain
cadangan devisa berupa dolar Amerika, mereka juga menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu yang berpengaruh di fundamental komoditas emas di bulan ini. Kemudian nomor 4, data-data ekonomi dari khususnya dari negara Amerika. Nah, ini yang cukup penting karena saat ini kondisi Amerika pun juga inflasinya masih tinggi, sektor tenaga kerja pun juga masih perlu ditingkatkan lagi karena The Fed sendiri pun juga ingin tenaga kerja yang diserap oleh industri-industri atau pabrik yang ada di Amerika itu lebih banyak daripada yang saat ini. Untuk ya yang jelas untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Amerika. Selain itu juga selain sektor tenaga kerja, suku bunga, kemudian sektor perumahan, beberapa survei, kemudian jumlah pengangguran, klaim pengangguran, dan ini pun juga akan jadi batu ujian untuk komoditas emas. Apakah harga kembali lagi menuju 1.900 atau justru malah terjun bebas nih, mungkin di 1.700 ataupun mungkin di 1.600. Nah, itu yang perlu kita cek, perlu kita lihat per harinya kan ada beberapa data ekonomi penting dari Amerika yang termasuk kategori bintang 3. Nah, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan ISA/USD di bulan Juni ya. Bulan Juni. Yang paling dekat sih ya besok hari Jumat ada non-farm payroll yang akan dirilis. Nah, ini akan melihat angka aktual non-farm payroll karena nanti akan dibawa oleh Bank Sentral Amerika untuk kembali lagi menentukan kebijakan mengenai besaran kenaikan suku bunganya, apakah 50 basis poin atau 75 basis poin atau justru malah 25 basis poin. Ataupun malah satu mungkin, 1% ya. 1% atau 100 basis poin. Nah, itu juga perlu kita nantikan kita lihat. Kalau misalnya seandainya nih mungkin menaikkan sampai 1%, nah itu buat harga emas akan kembali lagi terkoreksi, mungkin terjunnya juga turunnya pun juga lumayan tajam kali ya. Nah, tapi nanti kita lihat pertengahan bulan ini yang hasil dari meeting dari Bank Sentral Amerika atau Fed. Itu untuk faktor yang mempengaruhi pergerakan emas di bulan Juni. Kemudian faktor yang mempengaruhi pergerakan crude oil nih. Nah, ini crude oil pun juga sempat melonjak naik sejak bulan Februari ya, tanggal 24 Februari ketika Rusia melakukan operasi militer khusus ke Ukraina. Nah, itu membuat harga crude oil atau minyak mentah ini melambung naik sampai di level $130 per barel. Saat ini pun masih cukup tenang di level $112 per barel. Nah, itu. Jadi perkembangan situasi perang Rusia Ukraina pun juga diikuti oleh negara-negara penghasil minyak ataupun konsumen ataupun produsen lah ya, produsen minyak. Itu diperhatikan karena Rusia ini sudah menerima sanksi untuk tidak mengekspor hasil minyak mentahnya atau minyak bumi ini ke negara-negara seluruh dunia. Kecuali mungkin kalau ada negara yang menjadi sahabatnya negara Rusia nih. Nah, itu mereka mungkin masih menikmati minyak bumi atau minyak mentah dari Rusia. Ya mungkin karena kedekatan dari negara tersebut dengan negara Rusia sehingga membuat negara tersebut mungkin bisa membeli minyak mentah dari Rusia. Karena Rusia ini juga termasuk negara penghasil minyak terbesar ya, menyaingi Arab Saudi. Nah, itu. Jadi masih kita lihat, kita nantikan kelanjutan dari operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina karena akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan crude oil yang mana stok cadangan minyak mentah crude oil secara global juga berkurang ya semenjak Rusia ini dilarang mengimpor minyak mentahnya
ke negara-negara lain. Gitu. Dan nomor 2, cadangan minyak mentah Amerika ini juga berpengaruh karena Presiden Amerika pun juga menyerukan ke perusahaan-perusahaan kilang minyak di Amerika untuk meningkatkan produksi karena untuk mengembalikan stok cadangan minyak mentah dari Rusia yang dilarang mengimpor minyaknya. Dan Presiden Amerika pun juga menyerukan ke OPEC atau organisasi negara produsen minyak untuk meningkatkan produksi juga, khususnya di negara-negara Timur Tengah nih ya, untuk meningkatkan produksi untuk menutup dari cadangan minyak mentah di Rusia yang masuk dalam jumlah atau stok minyak secara global, yaitu sebesar 1 juta barel. Nah, itu harus ditutup. Kalau bisa sih bisa lebih ya, bisa lebih. Nah, gitu. Kemudian nomor 2, nomor 3 ya, nomor 3 kestabilan permintaan dan stok minyak global nih. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi ya di nomor 1 ya. Jadi permintaan minyak untuk saat ini pun juga masih balance ya antara permintaan dengan negara-negara produsen yang menghasilkan minyak. Jadi balance ini membuat harga crude oil ini pun juga bergeraknya pun juga agak banyak ya, masih berkutat dalam range. Kalau kita lihat secara histori, kita lihat secara chart harian, dalam 2 bulan terakhir ini harga crude oil lebih cenderung ke bolak-balik 116, 117, kemudian turun lagi di 94, 93, kemudian balik naik lagi. Nah, seperti itu. Baru perdagangan kemarin aja yang sampai di 119 dan itu pun langsung dibawa turun malam harinya di 111 ya, 111. Nah, jadi membuat daftar semakin panjang nih. Harga crude oil bergerak dalam bentuk ranging ya, range di level 116, 117, kemudian bawahnya di 94 dan 93, 94 dan 93 dolar per barel. Kemudian nomor 4, kebijakan dari OPEC. Nah, ini OPEC sendiri pun juga sudah menyerukan ke negara-negara penghasil atau negara-negara yang menjadi anggotanya OPEC ini untuk menambah produksi ya, menambah produksi. Jadi negara OPEC total dari negara OPEC ini ingin menambah produksi sekitar 400.000 barel sampai 600.000 barel per hari untuk menutup jumlah stok cadangan jumlah output dari Rusia yang hilang dari peredaran pasar global karena sudah dilakukan invasi atau embargo terhadap Rusia supaya tidak mengimpor minyak ke negara membeli atau di negara-negara seluruh dunia. Nah, jadi OPEC pun juga sudah berusaha untuk membuat harga minyak ini lebih stabil ya, lebih stabil dan mereka pun juga setiap bulan pun juga melakukan meeting dan melaporkan mengenai output ataupun input dari negara-negara yang tergabung dalam OPEC atau negara penghasil atau produsen minyak yang tergabung dalam OPEC atau organisasi minyak dunia. Nah, itu untuk faktor yang memengaruhi di XAU, emas, dan di crude oil ya untuk bulan ini, khusus bulan ini. Jadi intinya sih situasi perang Rusia Ukraina pun masih dipantau ya, masih dipantau oleh pedagang emas ataupun pelaku minyak ya atau pedagang minyak crude oil. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan musiman nih selama bulan Juni ya, bulan Juni untuk emas pun bervariasi ya, naik turun kalau kita lihat. Berarti persentasenya pun untuk tahun kemarin turun ya, persentasenya turun dari level 1.900 sampai turun sampai 1.770. Cuma di tahun 2020 mengalami kenaikan
yaitu sekitar 2,87%. 2019 itu juga naik di 4,62% ya. Dan di tahun 2021 kemarin, tahun lalu, sempat turun sampai minus 6,94%. Jadi bervariasi untuk pergerakan emas di bulan Juni ya. Sedangkan di crude oil selama bulan Juni sejak 2018 sampai 2021 itu harga crude oil naik. Dari 4 tahun terakhir harga crude oil naik. Yaitu yang bulan Juni 2018 bulan Juni plus 12,28%. Bulan Juni 2019 juga naik 10,97%. 2020 bulan Juni naik plus 10,81%. Di tahun kemarin 2021 harga crude juga naik sekitar 8,26%. Jadi 4 tahun terakhir berturut-turut harga crude oil mengalami kenaikan di bulan Juni. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan bagi kita semuanya untuk harga crude oil ini selama bulan ini nih, bulan Juni ini 2022. Karena bersama juga dengan di embargonya negara Rusia ya, dilarangnya negara Rusia untuk mengimpor emas, mengimpor minyaknya, minyak seluruh dunia. Kemudian secara teknikal, kalau kita lihat, nah ini kita berlihat untuk daily ya, harian, ternyata ada double top, juga ada double bottom di crude oil. Jadi sempat kemarin breakout ya. Jika di 2 hari terakhir kemarin breakout sampai di $119 per barel, tapi itu pun langsung dibalikan turun di 111. Jadi saya rasa seru sekali nih pergerakan crude oil ini, naik turun selama 2 bulan terakhir ya. 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih. Dan saat ini kondisinya pun juga sudah breakout di double top. Kalau secara teknikal sih ya biasanya naik secara teknikal nih. Cuman kadang double top ini juga bisa false signal ya. Bisa balik lagi turun juga bisa pengaruh. Jadi mungkin kita bisa lebih bijak untuk menyikapi pergerakan crude oil. Karena rata-rata untuk kalau kita transaksi crude oil itu lebih memilih memakai teknik average ya, averaging. Naik di 116, sell, naik lagi 111, sell lagi, naik lagi 119, sell lagi. Nah, yang penting ketahanan dana Anda atau equity Anda itu yang diperhatikan. Jumlah lot, kemudian cara average-nya antara sell setelah open dengan sell berikutnya itu sekitar berapa poin, itu pun juga diatur jaraknya. Apakah memakai 1 poin, 2 poin ataupun 5 poin. Supaya kita juga tahu nih level BEP-nya di level berapa gitu kan ya. Break even point-nya di level berapa nih? Kita perlu lihat juga di situ. Kemudian untuk secara jangka pendek nih ya, technical kemungkinan crude oil turun sampai di 109,77 asalkan tidak melewati di 117. Nah, kalau 117 break ya kita lebih memilih untuk ambil posisi buy dengan target itu di 121 sampai 123 untuk atasnya, batas atasnya. Bawahnya ya sekitar 109 sampai 107 untuk di bulan ini ya, bulan Juni. Pergerakan di bulan Juni. Nah, itu untuk secara teknikal untuk crude oil, kemudian untuk emas. Untuk emas, nah ini emas juga masih cenderung bolak-balik ya, jadi perlu diwaspadai. Cuman untuk batasan area yang perlu kita lihat di sini adalah di level 1867. Ini kalau misalnya melewati 1867 dan close di atasnya, secara teknikal pun juga kemungkinan dia akan naik lagi dengan TP di 1890. Sedangkan mungkin untuk saat ini sedang di level 1852, 1852 mungkin untuk area sell. Cuma kita harus kasih stop loss nih. Stop loss-nya yaitu di 1867. Stop loss sekaligus untuk kita switch
buy stop ya, atau katakan buy stop untuk buy kalau misalnya break di 87. Kalau misalnya turun, take profit di 1823 sampai 1820. Karena besok harga emas ini juga akan dites atau diuji lagi dengan hasil angka non-farm payroll ya, angka non-farm payroll di hari Jumat. Sedangkan pertemuan OPEC pun di pertengahan bulan ini yang rencananya akan kembali lagi menaikkan suku bunga. Nah, ini pun juga akan menguji pergerakan harga emas, akan dites lagi nih ketika Bank Sentral Amerika ini melakukan meeting dan kemungkinan mereka akan kembali lagi untuk menaikkan suku bunganya. Nah, kalau menaikkan suku bunga mungkin lebih dari 50 basis poin, entah itu 75 basis poin ataupun sampai di 100 atau mungkin 100 basis poin. Nah, ini akan membuat harga emas kembali lagi terkoreksi. Paling enggak akan menguji di level psikologis ya, level psikologis di 1800. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, kita catat untuk bulan ini ya, di emas, di crude oil, perlu kita lihat, fundamental juga perlu kita ikuti, dan meeting OPEC pun pertengahan bulan juga tetap kita ikuti. Jangan lupa untuk Anda yang saat ini sedang transaksi komoditas, tetap perhatikan modal Anda, kemudian risk management, money management juga Anda terapkan. Yang penting di dalam trading apapun, entah itu komoditas, entah itu mata uang, yang pertama kita harus disiplin, dan yang kedua kita jangan serakah. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi siang hari ini untuk peluang trading di komoditas di bulan Juni. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.